Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yakobus Buarnirun, NIM 1488620619261, semester 8, kelas 6D. Izinkan saya sebelum menjelaskan materi dan tugas yang akan saya bawakan. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah yel-yel yang begitu bagus. Mari kita mendengarkan. Apakah kau senang jadi guru SD? Senang. Apakah kau suka jadi guru SD? Suka. Kalau kau senang dan suka, marilah belajar. Kalau kau senang dan suka, marilah belajar. PGSD? Oke. Uni Muda Sorong? Mantap. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode dan strategi pembelajaran bahasa. Saya membagikan dalam tiga. Yang pertama itu metode, yang kedua adalah pembelajaran bahasa, yang ketiga adalah teknik. Dalam sebuah pembelajaran bahasa tentunya ada metode dan teknik supaya pembelajaran yang akan disampaikan bisa berjalan dengan baik dan bisa dimengerti oleh anak didik. Di sini ada 9 metode. Yang pertama yaitu metode langsung, yang kedua metode alamiah, yang ketiga metode tata bahasa, yang keempat adalah metode terjemahan, yang kelima adalah metode pembatasan bahasa, yang keenam adalah metode linguistik, yang ketujuh adalah metode SAS, yang kedelapan adalah metode bibahasa, 9 adalah metode unit. Yang berikut adalah teknik. Di sini ada 7 teknik yang biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama itu teknik ceramah. Yang kedua adalah teknik tanya jawab. Yang ketiga adalah teknik diskusi kelompok. Yang keempat adalah teknik pemberian tugas. Yang kelima adalah teknik bermain peran. Yang keenam adalah teknik karya wisata. Yang ketujuh adalah teknik sinektik. Itu adalah 9 metode dan 7 teknik yang digunakan dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Kita akan lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan dengan lengkap masing-masing metode yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah metode langsung. Metode ini menerapkan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Contohnya kalau di Papua atau di Maluku, itu dalam pembelajaran bahasa itu kita harus mengutamakan atau kita menggunakan bahasa ibu itu sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah metode alamiah. Metode ini memiliki prinsip bahwa mengajar bahasa baru seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Jadi begini, metode ini lebih ke prinsipnya ke anak-anak, karena anak-anak itu lahir itu ada prosesnya. Ia mendengar, setelah ia mendengar atau melihat,
itu ia bisa membaca atau bisa mengetahui setelah itu dan ia bisa menulis. Jadi guru harus memperhatikan dalam penggunaan metode alamiah ini dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah metode tata bahasa, yaitu metode ini lebih memusatkan pada pembelajaran vokabulari atau kosakata dan tata bahasa. Yang keempat adalah metode terjemahan. Metode ini yang lazim digunakan untuk mengajar bahasa asing, termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa daerah. Selanjutnya, metode yang kelima adalah metode pembatasan bahasa. Metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang akan diajarkan. Jadi dalam pembelajaran dan penggunaan metode ini, guru harus bisa membataskan atau ada pembatasan ya dalam kata-kata yang akan digunakan. Terus berikutnya yang keenam adalah metode linguistik, yaitu metode ini titik berat pembelajarannya pada penguasaan bahasa lisan. Ya, jadi metode ini itu lebih pada bahasa lisan ya yang akan dipakai dan bisa membantu peserta didik agar bisa menggunakan bahasa lisannya dengan secara baik dan sistematis. Yang ketujuh adalah metode SAS, yaitu struktural, analitik, sintetik, yaitu metode ini bersumber pada ilmu jiwa Gestalt yang berpandangan bahwa pengamatan atau penglihatan pertama setiap manusia adalah global atau bersifat menyeluruh. Jadi metode ini dalam pembelajaran guru bisa memperkenalkan secara global dulu, secara umum materi yang akan diajarkan. Setelah itu akan dibagi-bagi atau dipetak-petak, dikhususkan lagi materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Yang berikut adalah metode bibahasa, yaitu dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing, bahan pembelajaran didasarkan pada persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu dengan bahasa yang akan diajarkan tersebut. Yang kesembilan terakhir yaitu metode unit. Metode ini berdasarkan 5 tahapan pembelajaran, yaitu mempersiapkan murid untuk menerima pelajaran. Yang kedua, penyajian bahan. Yang ketiga, bimbingan melalui proses induksi. Kelima, generalisasi. Dan keenam adalah penggunaannya. Itu adalah 9 metode dan penjelasan yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya adalah teknik. Di sini ada 7 teknik. Yang pertama itu teknik ceramah. Kalau teknik ceramah ini tentunya dalam semua proses pembelajaran itu digunakan. Teknik ceramah ini yaitu digunakan untuk menyampaikan informasi atau khususnya informasi ilmu kepada peserta didik. Yang berikut adalah teknik tanya jawab. Teknik ini dapat diterapkan pada latihan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi teknik ini itu lebih guru menanyakan atau bisa juga guru memberikan waktu,
memberikan kesempatan kepada anak murid untuk bisa bertanya tentang materi yang diajarkan. Yang ketiga adalah teknik diskusi kelompok. Teknik ini digunakan untuk diskusi tentang suatu materi dalam kelompok. Tentunya dalam teknik ini guru menyiapkan sebuah materi atau topik materi. Setelah itu guru membagikan dalam kelompok-kelompok, dan di dalam kelompok itu bisa berdiskusi mengenai materi yang dibagikan secara bersama-sama. Yang keempat adalah teknik pemberian tugas. Teknik ini bertujuan agar siswa lebih aktif dalam mendalami pelajaran dan memiliki keterampilan tertentu. Teknik pemberian tugas ini bisa diberikan dalam kelompok maupun individu. Yang berikut adalah teknik bermain peran. Teknik ini bertujuan agar siswa menghayati kejadian atau peran seseorang dalam hubungan sosial. Contohnya dalam sebuah cerita, tentunya di sana itu ada setiap tokoh itu memiliki perannya. Bagaimana guru memperkenalkan peran-peran itu kepada murid-muridnya dan bisa mempraktekannya. Yang berikut adalah teknik karya wisata. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membawa langsung siswa kepada objek yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Ini kalau di kelas rendah itu guru bisa mengajak anak-anak langsung ke lingkungan sekolah untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau kelas tinggi itu guru bisa membawa anak-anak ke tempat karya wisata itu seperti museum atau tempat-tempat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah teknik sinektik. Teknik ini adalah suatu strategi untuk menciptakan kelas menjadi suatu masyarakat intelektual yang menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk bertindak kreatif dan menjelajahi gagasan-gagasan baru dalam bidang-bidang ilmu, pengetahuan alam, teknologi, bahasa, dan seni. Itulah teknik dan metode yang biasanya digunakan dalam proses pembelajaran bahasa di sekolah. Semoga metode dan teknik yang saya sudah sampaikan ini boleh bermanfaat dan boleh menjadi acuan bagi semua para guru yang akan mengajar di sekolah. Itulah penjelasan materi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri penjelasan ini, saya akan memberikan sebuah yel-yel untuk teman-teman semua, untuk semuanya mengenai menjaga kesehatan dalam situasi COVID-19 yang tengah meresah masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan khususnya juga di Papua Barat dan Sorong. Tunggu ya. Mau sehat, pakai masker, tinggal di rumah, jaga jarak. Kamu sehat, saya sehat, semua bahagia.